Saya menceritakan sesuatu yang membuat saya sedih 14 jam yang lalu, gitu ya. Tadi malam, begitu jagoan saya, Mr. Bernie Sanders, menyatakan mundur, drop out dari kandidasi, dari pencalonan dia untuk Presiden Amerika dari Partai Demokrat. Saya kepukul, dalam artian bukan kepukul saya bete, saya sedih, bukan seperti itu. Tapi karena saya tahu bahwa Bernie Sanders dan saya secara pribadi satu mazhab. Kami berguru sama-sama ke Profesor Michael Hudson. Kami mempelajari Modern Monetary Theory. Sudah 10 tahun MMT itu menjadi latar belakang berpikir saya. Lahirnya Modern Monetary Theory itu pun dipromot oleh Bernie Sanders sebagai solusi, bahwa dia anti perang, anti Trump, anti globalisasi ala Trump, dan dia akan merubah dengan Green New Deal. Green New Deal adalah new concept dari dunia, di mana dia akan printing money, tapi bukan buat perang, tapi buat eco atau buat fight for environment. Saya dukung dia sejak 2 tahun yang lalu, dan saya berharap 2020 dia bisa menjadi orang nomor 1 di Amerika, dan itu menjadi game changing. Udah nggak ada corona lagi, udah nggak ada war lagi, tidak ada perang dengan Cina, tidak ada perang lagi dengan Rusia, tidak ada perang harga lagi dengan Saudi yang menggunakan, yang 40%-nya saat ini menekan dunia dengan harga murah. Saya harap itu semua selesai, semuanya yang tadinya saling kompetisi menjadi saling kolaborasi. Itu mimpinya saya yang melalui Bernie Sanders. Tapi dunia punya skenario lain. Bernie tidak didukung oleh 300 electoral vote yang saat ini dimiliki oleh Partai Demokrat. Mereka lebih milih Joe Biden. Jadi saya tulis hari ini di sosial media bahwa Joe Biden waktu 3 bulan yang lalu masuk, kita analis intelijen pertahanan khususnya di bidang ekonomi di dunia ini. Saya berhubungan sama teman saya di Inggris, Mr. A, kemudian berhubungan di Rusia, berhubungan sama beberapa negara. Sering menjadi diskusi kira-kira mau kemana Joe Biden ini dan siapa di belakangnya. Jadi kita selalu melihat siapa di belakangnya. Dan Trump waktu itu langsung ngamuk-ngamuk dan berusaha mencari masalah. Dia ngorek-ngorek bahwa anaknya Joe Biden adalah bagian dari konspirasi farmasi. Saya tanda petik dunia farmasi. Dan Joe Biden kita tahu adalah komisaris di banyak perusahaan giant pharmaceutical company. Begitu juga Obama. Jadi kita tahu, sekedar mengingat sejarah teman-teman sebelum kita masuk ke pelajaran tentang UKM. Kita belajar sejarah dunia dulu at the present moment gitu ya. Jadi Obama dan Joe Biden selama 8 tahun mereka menjadi administrasinya memegang Amerika kemarin. Darling mereka adalah, produk utama mereka adalah Obamacare gitu ya. Kalau Chief Sandi misalnya OKOC gitu ya. Kalau Bosman ini adalah MMT, Modern Monetary Theory. Jadi ada TINA, there is no alternative, bunga akan 0. Ada sovereign wealth fund, di mana seluruh mineral akan jadi underlying untuk printing money, dan printing money berbasis project. Dan terakhir yang saya belum announce adalah Tiara gitu ya. Itu cuman konsep-konsep saja. Jadi balik lagi ke Obamacare. Darlingnya Obama adalah Obamacare seperti BPJS-nya di Indonesia. Hanya kalau Indonesia itu kan apa-apa heavy on government. Jadi karena itu pemerintahnya berat. Ini bergerak pemerintah, ini bergerak pinjam utang, ini bergerak kayak gitu itu ya. Tetapi kalau Amerika, negara-negara ini adalah negara swasta. Jadi di Obamacare yang panen adalah rumah sakit, dunia alat-alat kesehatan, para dokter, medis, termasuk farmasi. Jadi big farmasi panen tajir melintir tir gitu ya. Nah begitu Trump naik, ditebas semua itu, dilibas semua yang ada hubungannya sama Obamacare. Jadi pharmaceutical company nggak dapat seperti waktu itu,
dunia medik sekarang berat gitu di Amerika. Dan apa darlingnya Trump? Darlingnya Trump adalah military industrial complex. Jadi dia memang perang. Jadi Koch Brother di belakang dia, Boeing di belakang dia, Lockheed di belakang dia, GM di belakang dia, GE di belakang dia, Zabata Oil and Gas, semua di belakang Trump adalah incumbent. Jadi incumbent itu yang memegang fossil oil, yang memegang batu bara, itu adalah pengusaha-pengusaha incumbent. Dan mereka nggak mau melawan dengan, jadi musuhnya ada dua nih. Bernie dengan new konsepnya Green New Deal terhadap lingkungan hidup, kemudian Obama dengan tim adalah dengan pharmaceutical dan health gitu ya. Nah, jadi peristiwa corona ini membuat saya yang pikirannya jadi negative thinkingnya adalah ini jangan-jangan permainan tingkat atas untuk dunia pharmaceutical untuk memukul Trump. Memukul dunia, dia mau kontrol Amerika dan mau kontrol dunia. Jadi ke depan geng-geng The Have atau Bilderberg Gang ini yang sekarang ada di belakang Obama adalah yang melobi Bernie kemarin. Jadi kalau di 2016 Hillary minta Bernie Sanders mundur, Hillary Clinton. Makanya saya sebut dia adalah unknown devil. Dan saat ini yang minta Bernie mundur adalah Obama. Jadi terlihat bahwa di belakang Partai Demokrat, Obama, Clinton, Joe Biden, dan big pharmaceutical company. Dan saya merasa Bernie saat ini mungkin akan menjadi status quo, dia tidak ke kiri, ke Demokrat, tapi mungkin dia bisa ke kanan, dia bisa ke Trump. Dia istilahnya, ya udah kalau gua nggak jadi ya lu juga nggak usah jadi balik ke Trump lagi.